Halo semuanya, perkenalkan saya Ravita Windaristy dengan NIM A1B12504 kelas reguler C, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan mereview sebuah buku novel yang berjudul 7 Prajurit Bapak karya Wulan Nur Amalia yang diterbitkan oleh Media Kita pada tahun 2022. Di dalam buku ini menceritakan tentang 7 orang anak laki-laki yang merupakan anak dari seorang pensiunan tentara angkatan darat yang kerap dipanggil Pak, Cahyo, Bapak atau Komandan, yang setelah pensiun memiliki sebuah toko kelontong dan istrinya yang memiliki sebuah warung bakso. Ketujuh anak Bapak memiliki mimpi dan tujuan hidup mereka masing-masing, tetapi Bapak selalu berharap bahwa anak-anaknya bisa mengikuti dan meneruskan budaya turun-temurun keluarga yang menjadikan mereka tentara. Harapan pertama Bapak pupus saat Dava Bahari selaku anak sulung bersikeras masuk APMI dan menjadi pelaut setelah lulus SMA. Setelahnya, harapan Bapak kembali pupus saat sejak kecil Randy Firmansyah, anak kedua Bapak, memiliki tubuh yang gampang sakit dan berbadan kecil. Harapan Bapak kembali meningkat saat anak ketiga yang bernama Raga Iswana bertekad untuk masuk akademi militer atau akademi tentara, dan harapan Bapak yang sudah tinggi kembali dipupuskan saat mendaftar Raga berbelok menjadi seorang polisi. Harapan keempat Bapak yaitu Arma Yoga telah pupus sejak awal karena Arma Yoga memiliki hobi menulis dan membaca yang jauh sekali dari hidup seorang tentara. Harapan Bapak kembali pupus pada anak kelima yaitu Iqbal yang lebih memilih untuk masuk fakultas kedokteran, tetapi saat mendaftar dia tidak lolos dan malah masuk ke fakultas keperawatan. Setelah itu ada dua bungsu yaitu Rai dan Putra yang masih SMA. Bapak sangat berharap dengan dua anak bungsu Bapak bahwa mereka bisa meneruskan menjadi seorang tentara. Arma Yoga memantapkan untuk memiliki mimpi menjadi seorang penulis. Tetapi mimpi itu sering sekali mendapat cibiran cemoohan dan sering kali ditolak oleh kakak-kakaknya. Namun di balik itu semua, Yoga mendapat atau menyukai seorang perempuan yang malah mendukungnya untuk menjadi seorang penulis. Nama perempuan itu adalah Mei Liana atau sering sekali dipanggil Li-Mei dan Lia. Yoga seringkali memanggilnya sebagai Lia. Satu persatu konflik mulai muncul untuk menghancurkan keluarga Bapak. Bapak ternyata memiliki sebuah penyakit yang disembunyikan dari anak-anaknya. Hanya mama seorang yang tahu. Saat seorang anak Bapak yaitu Rai masuk rumah sakit karena demam dan alergi, saat sedang di rumah sakit, dengan disengaja Bapak ditabrak oleh seseorang dari masa lalu Bapak yaitu paman dari Lia. Bapak mendapat kondisi kritis karena penyakitnya itu dan tidak lama Bapak meninggal. Setelah kepergian Bapak, anak-anaknya mulai terpuruk, mulai hancur, tetapi mereka saling menguatkan, kembali saling menopang untuk menguatkan mama. Mereka sangat menyayangi mama dan mereka hanya memiliki mama satu-satunya bagi mereka.
membantu Yoga untuk untuk menerbitkan, mengoreksi, dan membuat novel Yoga. Giselle pernah pulang ke kota asalnya, dan Yoga menunggu untuk Giselle pulang untuk menunjukkan novel yang sudah selesai, tinggal meminta bantuan oleh Giselle untuk direvisi. Malam saat Giselle mengabarkan bahwa dia akan pulang ke kota Bandung, tempat mereka, Yoga membawa motornya dengan motor kesayangannya ke kosan Giselle, tetapi tanpa diduga sebuah kecelakaan terjadi. Yoga ditabrak dengan sangat keras hingga membuatnya terpental ke pinggir jalan dan motornya rusak parah. Lagi-lagi hal itu dilakukan oleh pamannya Lia yang telah keluar dari penjara. Kondisi Yoga kritis membuat semua keluarga kembali terpukul. Mereka tidak ingin lagi kehilangan anggota keluarga mereka. Mereka sudah cukup bapak yang meninggalkan mereka. Jangan lagi Yoga. Walaupun Yoga itu dikenal jahil, tidak bisa diam, tetapi Yoga adalah penengah dari semua kakak dan adiknya. Di dalam novel ini ada pesan moral yang bisa kita ambil dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Di setiap anak